Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdik wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menugaskan sahabat tercinta beliau, yakni Mu'az bin Jabal, ke negeri Yaman untuk menjadi seorang gubernur sekaligus menjadi seorang hakim dan pengambil pajak atau zakat. Maka sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeskakan, menugaskan kepada sahabat beliau Mu'az bin Jabal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan fit and proper test, melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada sahabat beliau yang akan ditugaskan menjadi gubernur. Maka Nabi pertama menanyakan kepada Mu'az, ya Mu'az, kaifatasna'u idza uridu laka qada'un. Wahai Mu'az, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikapmu apabila datang seseorang kepada engkau untuk dimintakan fatwa hukum? Maka Mu'az dengan tegas menjawab, aqdiya fi kitabillah. Aku akan menetapkan suatu urusan, suatu perkara, suatu hukum berdasarkan kitabullah Al-Quran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pertanyaannya, fa illam yakun fi kitabillah. Wahai Mu'az, ketika engkau tidak menemukan sandaran, rujukan, referensi, jawaban dari persoalan hukummu di dalam Al-Quran, bagaimana engkau akan bersikap? Maka Mu'az dengan tegas menjawab, bisunnati Rasulillah.
maka aku akan menetapkan suatu urusan, suatu perkara berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya di situ, Nabi melanjutkan pertanyaan beliau. Kata Nabi, fa illam yakun fi kitabillahi wa fi sunnati Rasulillah, kalau engkau tidak menemukan jawaban tersebut dalam kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana engkau akan bersikap? Perhatikan jawaban Muaz. Kata Muaz, ajtahidu birra'i wala alu, maka aku akan berijtihad dengan sekuat tenaga. Maka aku akan bersikap mengambil ketentuan, mengambil fatwa, ketetapan hukum berdasarkan ilmu yang aku miliki. Kira-kira itu jawaban Muaz. Maka mendengar jawaban mantap dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan wasiat. Yang wasiat ini tidak hanya diberikan kepada Muaz, tetapi juga wasiat ini diberikan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dirangkum dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-18. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Bertakwalah kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimanapun posisi kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jahat kalian dengan perbuatan baik kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kita senantiasa bersikap, senantiasa berakhlak yang baik, berakhlak mulia kepada seluruh umat manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kitab Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin menyebutkan ada beberapa pelajaran penting dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau secara spesifik ingin mewasiatkan hadis ini kepada Muaz. Yang pertama adalah bahwasanya kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan apapun posisi kita. Takwa itu adalah level kemuliaan yang tinggi. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bahkan wasiat yang paling sering diucapkan oleh para khotib ketika khutbah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, adalah wasiat yang terbaik. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 197, bekal terbaik itu adalah takwa. Maka dimanapun posisi kita, apapun posisi kita, dimanapun kita berada, kalau kita menjadi bawahan, tetaplah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita menjadi pimpinan, di mana sebuah pimpinan itu menjadi ruang publik, orang-orang menilai dan mengevaluasi kita. Kebijakan-kebijakan kita dievaluasi, dinilai dan dirasakan oleh kebagian banyak orang, di mana banyak manfaat dan juga mudarat yang dihadirkan dari sebuah kepemimpinan. Maka kita dipesankan untuk bertakwa dimanapun dan apapun posisi kita. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, pelajaran terpentingnya kata Syekh Utsaimin adalah bahwasanya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Kalau kita terlanjur melakukan maksiat, terlanjur berbuat dosa salah, maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buru-buru untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iringi perbuatan salah kita dengan kebaikan. Itulah yang sebaik-baiknya manusia. Karena manusia itu adalah makanul khata wal nisyan.
tempatnya salah dan tempatnya dosa. Hadirin yang rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menguatkan dalam Quran surah Hud ayat 114, dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu yudhibnas sayyiat, menghilangkan, membuat pergi perbuatan-perbuatan yang maksiat, as-sayyiat. Maka penting untuk kita, hadirin yang rahimakumullah, kalau kita berbuat salah buru-buru mengevaluasi diri kita, memperbaiki dengan perbuatan yang baik. Lalu yang ketiga, pelajaran yang terpenting dari hadis ini adalah bahwasanya Allah memberikan kemurahan kepada kita hambanya. Karena kalau ukurannya keadilan, tidak mungkin perbuatan jahat bisa dihilangkan dengan perbuatan baik. Maksiat dihilangkan, diganti dengan perbuatan baik. Tapi ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memberikan garansi, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan garansi kepada kita untuk senantiasa berbuat baik dimanapun kita berada. Lalu yang keempat, hadirin yang rahimakumullah, pelajaran terpenting dari hadis ini adalah kita diminta senantiasa untuk berbuat baik dan berakhlak mulia, wa khuluqin hasanin. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling mulia. Bahkan beliau Shallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sahabat pernah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu, hadirin yang rahimakumullah, adalah Al-Quran. Maka sudah sepantasnya lah kita, umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai mukjizat yang terbaik dan mukjizat yang terbesar, maka kita jadikan akhlak kita layaknya akhlak Al-Quran, akhlak yang terbaik. Sikap kita yang terbaik adalah bersikap berdasarkan aturan-aturan Al-Quran. Itu adalah sikap yang terbaik. Maka mudah-mudahan, hadirin yang rahimakumullah, dengan hadis yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Muaz ini menjadi penguat kepada kita umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah para sahabat, setelah zaman para tabi'in, untuk senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Untuk selanjutnya kita melaksanakan amal soleh, amal perbuatan baik, serta mengiringi perbuatan jahat dengan perbuatan baik kita. Dan terakhir, kita senantiasa berakhlak mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita untuk senantiasa bertakwa dimanapun kita berada, apapun posisi kita. Amin ya mujib sailin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.